Shalom Bapak Ibu, mari kita akan membaca sama-sama di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang kedua. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga seringkali disebut sebagai umat pilihannya. Menjadi umat pilihan Tuhan itu pasti memiliki sebuah tujuan atau suatu tujuan. Nah, tujuan Tuhan memilih kita adalah agar kita selama hidup di dunia ini, kita itu sungguh-sungguh mau menjadi alat di tangannya. Dalam bacaan hari ini, Nabi Yesaya memberikan beberapa contoh alat-alat penting yang digunakan dalam medan pertempuran. Yang pertama, dikatakan kita seperti pedang yang tajam. Dalam peperangan, pedang yang tajam merupakan alat perang yang ampuh untuk menghadapi lawan. Tuhan rindu kita itu dapat dipakai sesuai dengan maksudnya. Ketika seseorang mau maju perang, mungkin ada banyak pedang yang tersedia, namun tidak semua pedang itu tajam. Tuhan rindu kita menjadi pedang yang tajam, yang siap dipakai untuk masuk dalam medan peperangan. Dan yang kedua, dalam bagian yang lainnya dikatakan juga kita menjadi anak panah yang runcing. Dalam masa peperangan, tidak semua pertempuran dilakukan dengan jarak dekat. Ada saatnya tidak diperlukan pedang untuk bertempur dalam jarak dekat, namun sangat diperlukan anak panah yang digunakan untuk membidik lawan dari jarak jauh. Yang diperlukan adalah anak panah yang runcing. Karena ketika digunakan untuk membidik akan membunuh lawan. Karena jika anak panahnya tumpul, maka tidak akan mematikan lawan. Makanya Tuhan menyiapkan kita untuk menjadi alat yang efektif di tangannya. Pedang dan panah merupakan alat perang yang sangat penting pada saat itu. Yesaya ingin menjelaskan bahwa pemilihan Tuhan terhadap hidup kita adalah agar hidup kita ini dipakai menjadi alat di tangannya. Kalau kita mau taat, maka pasti kita akan menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan. Bukan hanya soal alat yang baik, namun dia juga berbicara tentang pemeliharaan dan perlindungan. Di dalam Tuhan ada perlindungan yang sempurna. Mari kita gunakan hidup ini untuk menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.